sini kami akan membahas mengenai permasalahan yang sering menghambat dalam OSIS dan juga solusi yang dapat ditawarkan. Dalam organisasi tentunya kita sering menghadapi masalah ya. Boleh ceritain dong masalah yang sering menghambat dalam OSIS ini sendiri? Masalah yang paling sering menghambat, terutama dalam organisasi ini dari Eva sendiri itu pastinya ada perbedaan pendapat. Karena kan organisasi itu lingkupnya luas ya kan Kak. Apalagi anggota-anggotanya juga banyak, di mana setiap pribadi pasti punya pendapat dan juga punya sudut pandang masing-masing, dan tentunya itu tidak mungkin semuanya sama. Jadi kadang ada perbedaan pendapat yang menyebabkan sisi paham itu sering terjadi. Terus permasalahan selanjutnya itu berdasarkan dari pribadi tentang bagaimana memanajemen waktu. Dimana kalian masih bingung ya untuk mempertimbangkan prioritas kegiatan OSIS dengan tugas-tugas sekolah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa aja sih pengalaman menarik yang Reva alami selama menjabat di OSIS? Pengalaman yang Reva alami itu pastinya yang pertama itu Reva bisa berkesempatan untuk berbicara di depan umum, yang pasti dapat melatih public speaking, melatih kepercayaan diri Reva juga. Terus selanjutnya bukan untuk Reva aja tapi untuk semua anggota OSIS, kami pasti dapat berkesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti pertemuan-pertemuan baik internal maupun eksternal. Nah, dan yang terakhir, pengalaman paling menarik itu kami bisa mengeksplor ide dan kreativitas kami dengan merancang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di OSIS. Sangat menarik ya kedengarannya. Kemudian tadi kan kita sudah membahas mengenai permasalahan yang sering menghambat ya dalam OSIS ini. Boleh nggak Reva rincikan permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan solusi dari sudut pandang Reva? Oke, tadi Reva ada mention permasalahan terkait permasalahan internal seperti perbedaan pendapat yang dapat menyebabkan sisi paham. Kalau permasalahan seperti itu, solusi dari Reva sendiri itu melakukan diskusi terbuka dan mendengarkan pendapat secara dua arah serta melakukan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya, Reva juga ada bilang terkait manajemen waktu. Untuk Reva sendiri, itu solusinya dengan membuat jadwal yang realistis sesuai dengan pertimbangan terkait prioritas masing-masing. Masalah manajemen waktu ini sendiri, ini merupakan masalah yang kompleks ya, nggak hanya untuk anak SMA, untuk mahasiswa-mahasiswi juga, bahkan untuk orang-orang yang sudah bekerja pasti masalah manajemen waktu ini juga akan menghambat gitu. Jadi menurut saya sendiri, mungkin teman-teman OSIS bisa lebih bijak dalam memilah kegiatan-kegiatan. Nah misalnya OSIS ini kan banyak program kerjanya. Nah teman-teman di OSIS itu tidak boleh selalu terfokus pada OSIS, karena harus tahu juga tujuan utamanya berada di sini kan itu untuk bersekolah. Nah ketika teman-teman OSIS itu bisa membedakan mana yang prioritas, tentunya masalah manajemen waktu ini mungkin bisa diatasi dengan baik. Kemudian ada lagi permasalahannya. Masalah selanjutnya itu dalam setiap event tentunya kami diberikan dana sesuai yang telah dianggarkan oleh sekolah. Namun pada event-event tertentu ada tuh di suatu ketika kami merancang kegiatan dengan dana yang lebih dari dianggarkan. Nah itu tentunya jadi permasalahan juga buat kami, dan solusi dari kami sendiri itu dengan mencari sponsorship. Masalah dana ini mungkin bisa juga teman-teman mengumpulkan dana partisipasi dari teman-teman yang lain. Jadi tidak selalu masalahnya itu hanya OSIS saja yang mencari. Seperti itu. Ada lagi? Masalah selanjutnya itu kurangnya partisipasi anggota sih Kak. Nah dari kurangnya partisipasi anggota ini, solusi yang Reva lakukan itu dengan membangun komunikasi yang baik dengan anggota-anggota OSIS yang lainnya, serta memilah anggota-anggota untuk menjadi kepanitiaan dalam suatu kegiatan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan setelah melaksanakan kegiatan, tentu kita juga harus melakukan apresiasi. Dalam hal ini mungkin Reva juga bisa lebih aktif ya dalam meninjau setiap subseksinya. Jadi setiap subseksi itu kan sudah ditentukan ya apa saja pekerjaan-pekerjaannya. Dalam setiap event juga pasti sudah dibentuk kepanitiaannya. Nah, untuk masalah kurangnya partisipasi
organisasi ini mungkin Reva harus lebih aktif untuk meninjau setiap anggota-anggotanya. Baik, berakhir sudah perbincangan mengenai kepemimpinan bersama Ketua OSIS SMA Negeri 5 Medan. Terima kasih untuk Reva yang sudah mau berpartisipasi menjadi narasumber. Terima kasih Reva. Halo, saya Anggreni Damanik dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas reguler D. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait kepemimpinan untuk pemenuhan tugas mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama, perkenalan diri dulu, Bang. Baik, perkenalkan, nama saya Stephen Pranata Purba. Saya mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Saya menjabat sebagai Ketua Nama Poso atau Ketua Pemuda di Gereja Kristen Protestan Simalungun Patumbak atau GKPS Patumbak. Langsung aja. Selama Abang memimpin, apa aja sih permasalahan yang sering menghambat? Permasalahan yang sering menghambat itu terutama bagi kami yang pemuda, itu kendalanya ada di masalah waktu, di mana jika ingin membahas sesuatu atau mengadakan rapat itu harus berpikir dua kali karena harus menentukan jadwal dan tempat yang dimana semua tim pengurus itu memiliki waktu luang atau waktu kosong. Selanjutnya, boleh ceritain nggak, Bang, pengalaman menariknya selama Abang menjabat sebagai Ketua Nama Poso? Pengalaman menarik saya selama menjabat sebagai Ketua Nama Poso, saya mendapat relasi yang cukup luas, juga mendapat pengalaman yang banyak dari segi kegiatan-kegiatan yang dimana saya diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut. Nah, organisasi kepemudaan ini kan tentunya punya program kerja ya kan, Bang? Jadi apa aja sih yang sudah Abang lakukan untuk memajukan nama Poso ini? Dari organisasi kepemudaan ini kami memiliki program kerja yang lumayan banyak, di mana yang salah satunya itu untuk memajukan nama Poso ini kami melaksanakan yang namanya kegiatan Natal, membuat acara-acara kerohanian di hari-hari besarnya Kristen Protestan Simalungun. Nah, setelah berbicara mengenai pengalaman menarik dan apa yang sudah dilakukan untuk memajukan nama Poso, boleh nggak Abang menjelaskan beberapa permasalahan dan beserta solusi yang mungkin tepat untuk diterapkan? Untuk masalah-masalah itu sendiri, yang pertama di masalah waktu, dimana waktu ini juga bisa dibagi menjadi dua masalah. Yang pertama itu di masalah seperti yang tadi kita bahas, yang pertama itu untuk melaksanakan rapat, kegiatan rapat, jika ada sesuatu yang ingin dibahas. Kadang kami itu terlambat untuk melapor ke orang tua soal masalah yang harus dibahas ini, karena itu tadi susahnya menemukan jadwal rapat gitu. Jadi solusi yang kami laksanakan itu kami memilih jadwal rapat, menentukan jadwal rapat jauh sebelum deadline dari masalah tersebut dilaporkan gitu. Untuk masalah ini mungkin bisa juga dilakukan voting ya, Bang. Misalkan bulan depan ada acara, itu mungkin sudah bisa dilakukan voting di grup. Jadi untuk penentuan jadwal tadi itu bisa lebih terstruktur dan menyesuaikan jadwal teman-teman juga. Selanjutnya, Bang. Baik, untuk masalah waktu yang kedua ini on time, tepat waktuan.
dimana setiap ada acara atau kegiatan dari nama Poso ini, teman-teman itu kadang terlambat hadir menghadiri acara tersebut gitu, yang berimbas ke acaranya lama dimulai jadinya kan gitu. Jadi kami juga menerapkan solusinya itu berawal dari kami dulu tim pengurus untuk hadir lebih tepat waktu, on time, supaya menjadi pedoman bagi teman-teman nama Poso yang lainnya. Gitu. Ada lagi bang? Mungkin solusi yang bisa diterapkan untuk ke tepat waktuan itu cuman itu dari Along. Lalu masalah yang ketiga itu di kekompakan, dimana dalam kekompakan di nama Poso ini, ya namanya juga pemuda, pasti semangatnya itu kadang timbul kadang hilang begitu. Jadi dalam mengatasi masalah ini, kami tim pengurus datang berkunjung ke rumah teman-teman nama Poso yang lain, dan serta turut mengundang mereka untuk menghadiri acara-acara yang akan diselenggarakan oleh nama Poso di kemudian hari begitu. Nah, kalau masalah kekompakan, selain dari mengunjungi rumah-rumah, mungkin bisa juga melakukan ibadah lapangan ya bang. Dalam ibadah lapangan kan biasanya terdapat beberapa games, terdapat forum untuk sharing-sharing juga. Ini juga mungkin bisa membantu masalah kekompakan tadi. Kemudian untuk masalahnya adakah lagi bang? Untuk masalah berikutnya dari nama Poso ini, di bagian miskomunikasi lah bisa dibilang. Dimana miskomunikasi ini seperti di nama Poso ini kan ada acara rutin, ibadah rutin begitu. Jadi sering terjadi miskomunikasi di antara tim pengurus dengan yang bertugas di dalam ibadah tersebut. Jadi solusinya Mengabari ulang. Kami saling mengingatkan kepada tim-tim pengurus yang lain untuk mengabari ulang atau mengingatkan kepada yang bertugas seperti pengkhotbah, song leader, dan serta tuan rumah agar dapat menyiapkan waktu dan tempatnya untuk menghadiri ibadah tersebut begitu. Baik, terima kasih Abang atas ketersediaannya sebagai narasumber dalam wawancara kali ini. Semoga nama Poso GKP Fatuma bisa lebih maju ke depannya, dan semoga bisa lebih kompak, bisa lebih mengatur waktunya dengan baik.